Halo para pencari kemajuan, di video kita kali ini saya mau mengajak teman-teman membahas suatu hal penting, yaitu bagaimana caranya meningkatkan produktivitas harian. Karena mungkin teman-teman merasa hari ini kayaknya kurang maksimal dalam berproduktivitas gitu ya. Padahal ini suatu hal yang penting karena akan sangat-sangat berdampak sekali terhadap kualitas hidup kita. Ya, makin kita itu produktif, maka manfaatnya yang bisa kita rasakan baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masa depan kita. Kan benar ya? Karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan sangat-sangat menentukan sekali apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, misalkan saya ambil contoh, misalkan hari ini kita kurang produktivitas. Nah, kemudian di masa depan ketika usia kita semakin lama semakin bertambah, umur kita itu semakin menua, kekuatan kita makin menurun. Nah, otomatis ya, mau tidak mau kita akan berhenti bekerja. Kita tidak bisa lagi bekerja dan menciptakan suatu penghasilan. Nah, kemudian bayangkan aja kalau seandainya di masa sekarang ketika kita mudanya, kita tidak produktif. Alhasil apa yang terjadi? Kita nggak punya yang namanya dana cadangan atau dana pensiun. Yang pada akhirnya kita bisa jadi malah merepotkan orang lain atau bahkan jadi beban orang lain di masa yang akan datang. Nah, tentu aja kita kan nggak mau seperti itu ya, bener ya? Nah, ada cara ya, kita harus bisa mempersiapkan masa depan kita juga salah satunya. Jadi salah satunya kenapa kita harus meningkatkan produktivitas kita hari ini untuk menyelamatkan atau menyiapkan masa depan kita jauh lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang timbul, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan produktivitas harian kita? Ada 7 tips yang akan saya berikan pada konten kita kali ini. Teman-teman simak dan tonton YouTube ini sampai habis ya, karena ini penting banget pengetahuannya supaya kita bisa sama-sama meningkatkan produktivitas harian kita. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bahas apa aja 7 tips untuk meningkatkan produktivitas harian. Yang pertama, buat jadwal yang tepat. Nah, menulis jadwal yang tepat ini penting sekali ya guys, karena supaya kita itu bisa tahu apa yang mau kita kerjakan. Kenapa kita itu produktivitasnya rendah sekali? Karena kita terkadang bingung, kita mau ngerjain apa sih? Gitu. Apakah hari ini yang gue kerjakan itu udah tepat? Apakah sudah benar? Terkadang ya kita nggak tahu yang namanya skala prioritas. Ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan, justru malah kita mengerjakan hal lain yang tidak terlalu penting. Alhasil ini bertabrakan. Sehingga apa? Produktivitas kita pada akhirnya tidak maksimal. Nah, untuk itu kenapa kita harus perlu menulis jadwal membuat jadwal yang tepat supaya kita bisa punya skala prioritas. Jadi kita bisa tahu nih apa yang paling penting, apa yang paling utama yang harus saya kerjakan. Nah, supaya kita juga nggak bingung mau ngerjain apa. Nah, makanya mulai dari sekarang teman-teman ambil selembar kertas atau bisa tulis juga di laptop, bisa juga tulis di notepad HP, tulis hari ini ya atau besok apa yang mau saya kerjakan. Nah, buat dia daftar urutan. Nomor 1, apa yang paling penting yang harus saya selesaikan. Nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa, nomor 4-nya apa, dan seterusnya. Kalau besok apa yang harus saya selesaikan, apa yang harus saya kerjakan, nomor 1-nya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa, dan seterusnya. Nah, jadi dengan membuat jadwal yang tepat ini, ya jadwal ini akan membantu kita dalam memetakan secara tepat ya apa yang harus kita kerjakan, mana yang namanya skala prioritas, dan mana yang bisa kita kerjakan belakangan. Jadi jangan lupa teman-teman buat jadwal yang tepat, jadwal harian yang tepat. Nah, kemudian yang kedua, hindari kebiasaan menunda-nunda. Nah, tanpa kita sadari, kita itu man of penundaan gitu ya. Jadi kita hobi banget, suka banget kita itu menunda-nunda. Jadi man of action ya, aksi atau penundaan itu adalah sama-sama pola kebiasaan. Mana yang paling sering kita kasih makan, ya kita kembang biakan, maka itulah yang akan membesar. Nah, jadi kalau misalkan kita membiasakan diri untuk ngerjain ini, misalkan ada tugas hari ini yang mau diselesaikan nih, tapi kita bilang besok aja deh. Besoknya lagi nih kita mau ngerjain, besok aja deh. Kemudian besoknya lagi pas kita mau ngerjain, kayaknya masih bisa ditunda besok aja. Nah, itu yang akan memperbesar rasa malas kita, keraguan kita, rasa takut kita. Kenapa? Karena tanpa kita sadar, kita membiasakan diri untuk menunda gitu. Ya. Nah, beda halnya nih kalau misalkan makanya kenapa saya katakan seperti ini ya teman-teman semua ya. Mulai aja dulu dari yang kecil-kecil. Gitu. Ya, kalau misalkan jangan terlalu melihat
ya suatu pekerjaan, waduh ini pekerjaan besar nih. Karena kalau kita melihatnya itu dari sudut pandang ini pekerjaan yang sangat besar, nah itu akan membuat kita itu jadi kayak ragu-ragu, takut, malas karena terlalu besar. Nah, jadi kita pikirkan dulu, kita pecah-pecah dulu. Kalau ini pekerjaan besar, pasti ada kita bisa mulai starting dari yang kecil-kecil dulu. Misalkan ada tugas presentase besok. Ya, nah apa yang harus dikerjakan? Nah, petakan dulu. Misalkan saya mau mengerjakan hari ini, saya akan mengerjakan, saya akan mencari referensi dulu. Nah, kemudian besok saya akan mengerjakan outline-nya dan seterusnya, gitu. Nah, yang nggak apa-apa kita mulai dari yang kecil-kecil. Yang penting kita membiasakan diri untuk bertindak. Karena kalau kita nggak melakukan apapun, pada akhirnya ya kebiasaan malas atau kebiasaan menunda ini yang akan semakin kuat. Jadi penyebab kegagalan banyak orang itu apa? Dia membiasakan atau dia membiarkan dirinya untuk menunda, membiasakan menunda itu menjadi karakternya dia, pola hidupnya dia. Gitu. Ketika kita mengambil suatu tindakan, walaupun itu tindakan kecil, tapi konsisten dan juga persisten, maka kita akan terbiasa bertindak. Ketika kita terbiasa bertindak, maka kita akan jadi orang yang gampang sekali berhasil atau meraih impian-impian kita gitu. Kita menjadi man of action. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan biarkan diri kita itu menunda-nunda suatu pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini kita kerjakan. Pecah dia jadi kecil-kecil supaya gampang dia dipetakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi dan juga aplikasi yang ada saat ini yang menunjang produktivitas kita. Sekarang ini kan kita hidup di era teknologi nih. Ya, kita mau butuh apa? Ada sekarang, guys. Banyak banget teknologi-teknologi terutama yang sekarang ini ada yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa mendukung produktivitas kita. Teman-teman butuh apa sekarang? Teman-teman butuh misalkan mau buat naskah presentase, ada yang namanya ChatGPT. Teman-teman butuh editing video, ada software yang untuk membantu kita dalam mengedit video. Teman-teman butuh pendataan atau perhitungan keuangan, ada aplikasi perhitungan keuangan. Apa yang teman-teman butuhkan? Ada, udah lengkap. Makanya enak banget nih kita hidup di era sekarang. Palu gada, apa lu mau, gua ada. Nah, manfaatkan nih guys ya kecanggihan teknologi yang saat ini ya yang bisa membantu kita dalam meningkatkan produktivitas. Jadi nggak ada alasan lagi nih guys untuk males-malesan, nggak ada alasan lagi untuk bilang untuk tidak produktif. Karena resource-nya, sumber dayanya udah melimpah ruah. Kalau misalkan kita tetap gagal, kita tetap nggak produktif, berarti memang kesalahan itu ada di diri kita. Ya, kenapa kita nggak mau berdaya dan penuh sumber daya? Ya, salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi, teman-teman semua, ya, bangkit, ambil gadgetmu. Ya, jangan cuma sekedar scroll media sosial doang. Ya, tanpa ada manfaat apapun. Nah, sekarang cari tahu informasi tentang suatu teknologi atau aplikasi yang memang kamu butuhkan nih. Ya, untuk menunjang produktivitas kamu. Oke? Nah, kemudian yang keempat, pemisahan waktu dan ruang. Maksudnya apa nih, ya? Yang dimaksud dengan pemisahan waktu dan ruang ini adalah teman-teman semua, kita bekerja pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ya, problemnya adalah ketika misalkan kita waktunya untuk santai, di situ kita malah bekerja. Kemudian kita bekerja pada tempat-tempat yang memang kurang nyaman, terlalu berisik dan segala macam. Sehingga apa? Sehingga fokusnya kita jadi terganggu. Kita lebih mudah untuk terdistraksi. Nah, di sini teman-teman perlu memisahkan ruang dan juga waktu ya. Jadi teman-teman cari buat tempat yang nyaman atau cari tempat yang nyaman untuk teman-teman bekerja. Ya, kemudian cari waktu yang tepat. Misalkan teman-teman bekerja dari jam berapa ke jam berapa. Nah, fokus di sana. Ya, fokus di sana. Jadi jangan lagi mengerjakan hal lain nih. Ketika misalkan, oke, saya bekerja dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore misalkan. Ya udah teman-teman dari jam 8 ke jam 3 sore mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, jangan lagi kita mengerjakan hal yang lain-lain gitu. Ini yang membuat nanti hasil pekerjaan kita nggak beres, nggak selesai, nggak maksimal. Karena terdistraksi otaknya. Jadi sekali lagi teman-teman, kuncinya di sini adalah ya sediakan tempat atau ruang atau cari tempat yang nyaman, terhindar dari yang namanya gangguan atau distraksi. Kemudian tentukan waktunya, teman-teman mau bekerja berapa jam. Nah, fokus ketika teman-teman udah menentukan waktunya bekerja dari jam sekian ke jam sekian, gak usah kerjakan yang lain.
Ketika udah selesai pekerjaannya, nah silakan teman-teman mau enjoy, mau main game, mau bercengkrama dan segala macam, silakan. Tapi ketika udah ditentukan, fokus kepada pekerjaan itu. Jadi pisahkan ya antara ruang kerja dan juga waktu kerja. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa fokus dan tidak terdistraksi. Kemudian yang kelima, istirahat yang berkualitas. Nah, ini menarik banget ya teman-teman. Karena banyak banget orang yang mengatakan bahwa orang yang berhasil itu tidurnya cuma 3 jam. Orang yang sukses itu cuma 4 jam tidurnya. Bahkan ada yang mungkin gak tidur gitu ya. Nah ini problem yang salah ya teman-teman ya. Justru kalau kita itu kurang tidur atau kurang istirahat, maka tingkat fokus kita atau konsentrasi kita itu akan menurun. Nah ketika menurun ya tentu aja ketika kita bekerja maka hasilnya nggak maksimal. Jadi menjaga kualitas istirahat atau kualitas tidur kita itu penting. Ya setidaknya teman-teman bisa tidur 6 sampai dengan 7 jam sehari. Dan itu benar-benar berkualitas. Ketika teman-teman bangun, pikiran teman-teman akan fresh dan lebih segar. Kalau pikiran kita fresh segar, kita bisa lebih fokus. Kita bisa kalau ada trouble atau ada problem, kita gampang untuk mencarikan solusi. Tapi kalau misalkan kita kurang istirahat, kurang minum air juga gitu ya. Ketika ada trouble atau masalah, bisa jadi pikiran kita bercabang dan bingung nih mau mengerjakan apa. Gitu. Jadi salah anggapan yang mengatakan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, itu salah. Tidurlah cukup, istirahatlah cukup. Ya teman-teman, kemudian ketika bangun biar otaknya itu fresh. Sehingga ketika mengerjakan suatu tugas atau proyek tertentu, teman-teman bisa lebih gampang mencarikan solusi atau menemukan suatu ide ataupun gagasan. Oke ya. Nah kemudian yang keenam, prioritaskan tugas yang penting atau tugas yang lebih besar. Nah karena kan terkadang, balik lagi, terkadang kita nggak tahu skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Skala antara 1 sampai dengan 10 gitu. Nah mana yang paling penting, mana yang nomor 1? Misalkan mengerjakan A dibandingkan dengan B, mana yang lebih penting? Nah teman-teman harus membuat skala prioritas. Ya, nah ketika teman-teman udah menentukan skala prioritasnya apa dan teman-teman lihat A yang lebih besar, maka kerjakan yang A dulu. Ini A nggak bisa ditunda-tunda nih, karena ini mungkin udah deadline. Tapi kalau yang B, oke ini nggak terlalu deadline banget gitu. Ya, nah oke ini nanti dulu, berarti A yang dikerjakan. Jadi kita tentukan skala prioritasnya. Kemudian kita dahulukan memang mengerjakan hal yang lebih besar dulu, baru hal yang kecilnya. Ya, hal yang lebih penting dulu kita bereskan. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas harian kita. Gitu. Buat skala prioritas. Mana yang paling besar itu dulu dikerjain. Yang kecil, yang lebih kecil itu belakangan. Ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah keterampilan manajemen waktu. Ini juga nggak kalah penting teman-teman semua. Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, ya itu tadi, ini juga akan membantu meningkatkan produktivitas kita. Makanya teman-teman harus pelajari bagaimana caranya manajemen waktu yang efektif. Misalkan seperti delegasi, seperti pengaturan deadline dan lainnya. Gitu. Nah ketika teman-teman udah paham tentang bagaimana caranya mengelola waktu, ya maka itu tadi teman-teman akan lebih mudah dalam mengatur jadwal, teman-teman akan sangat mudah sekali dalam membuat skala prioritas, teman-teman jadi lebih fokus dan tidak mudah untuk terdistraksi, teman-teman juga akan gampang sekali mencari solusi atau mencari ide-ide baru. Kenapa? Karena teman-teman kemudian yang selanjutnya juga adalah teman-teman juga bisa lebih fresh lagi pikirannya karena ada waktu untuk beristirahat, tahu kapan beristirahat, tahu kapan waktunya bekerja gitu. Nah, jadi penting banget ya mempelajari tentang manajemen waktu ini. Jangan lupa teman-teman, ya sekarang ini kalau kita mau belajar tentang manajemen waktu, ya teman-teman kita bisa akses dari internet, dari YouTube, dari Google dan segala macam. Pelajari tentang manajemen waktu, itu penting banget. Nah itu dia guys, 7 tips ampuh dalam meningkatkan produktivitas kita dan saya sangat berharap sekali konten YouTube ini bisa membantu teman-teman semua ya meraih keberhasilannya, meraih impiannya dan meningkatkan produktivitasnya sehingga ya di masa depan teman-teman jauh lebih baik lagi lah, jauh lebih aman lagi lah seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, silakan berikan like, komen, share. Jangan lupa juga ya subscribe channel ini ya, hidupkan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Saya Muhammad Zari, izin pamit undur diri. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.